Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan kuliah di siang hari ini. Yang saya hormati Ibu Junita Putri Rajana Harap MSI selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen strategi dan kepemimpinan dan teman-teman sekalian. Baik, kami dari kelompok 11 akan memaparkan hasil diskusi kami yaitu tentang mengelola operasi internal tindakan yang mendorong pelaksanaan strategi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mulai hasil diskusi kami dari kelompok 11 yang materi pertama akan dipaparkan oleh Indri. Kepada Indri, saya persilakan. Baik, terima kasih moderator. Yang pertama, strategi yang efektif untuk mengelola operasi internal. Pertama itu fokus pada proses bisnis, menganalisis dan mengoptimalkan proses bisnis inti untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Kedua, manajemen kinerja, menerapkan sistem monitoring dan evaluasi kinerja untuk memastikan pencapaian target operasional. Yang ketiga, inovasi teknologi, mengadopsi teknologi terkini untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi operasional. Yang terakhir, manajemen sumber daya manusia, mengembangkan karyawan dengan pelatihan dan program pengembangan yang relevan dengan kebutuhan operasional. Selanjutnya, peran manajemen operasi dalam pelaksanaan strategi. Yang pertama, strategi bisnis. Yang kedua, rencana operasional. Yang ketiga, implementasi operasional. Yang keempat, pemantauan dan evaluasi. Yang terakhir, penyesuaian. Selanjutnya, mengidentifikasi dan mengatasi tantangan operasional. Yang pertama, kekurangan sumber daya. Mengelola sumber daya yang terbatas dengan strategi efisiensi. Yang kedua, perubahan teknologi. Beradaptasi dengan teknologi baru dan terus meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Yang ketiga, persaingan pasar, membangun keunggulan kompetitif dengan inovasi dan strategi operasional yang kuat. Yang terakhir, perubahan regulasi, memastikan kepatuhan terhadap regulasi dan menyesuaikan operasi sesuai kebutuhan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Indri. Materi selanjutnya akan saya bawakan sendiri yaitu tentang optimalisasi sumber daya untuk mendukung strategi. Itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, efisiensi, menghilangkan pemborosan dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang kedua, efektivitas, yaitu memastikan sumber daya digunakan untuk mencapai tujuan operasional yang terdefinisi. Yang ketiga, pengalokasian, mengelola dan mengalokasikan sumber daya dengan bijak untuk mendukung strategi. Dan yang keempat, kolaborasi, yaitu meningkatkan koordinasi dan kolaborasi antar tim dan departemen. Selanjutnya yaitu kinerja operasional sebagai indikator keberhasilan strategi. Terbagi menjadi 4 juga, yaitu yang pertama produksi, meningkatkan volume produksi dan meminimalkan cacat produk. Yang kedua keuangan, menurunkan biaya operasional dan meningkatkan profitabilitas. Dan yang ketiga meningkatkan kepuasan pelanggan dan responsivitas terhadap kebutuhan mereka. Dan yang keempat inovasi, yaitu mengembangkan produk dan layanan baru untuk meningkatkan daya saing. Selanjutnya yaitu peningkatan efisiensi dan efektivitas operasi bisnis. Terbagi menjadi 4 juga. Yang pertama pengaturan proses, yaitu menganalisis dan menyederhanakan proses bisnis yang tidak efisien. Yang kedua teknologi otomatisasi, yaitu menerapkan teknologi otomatisasi untuk tugas berulang dan efisiensi. Yang ketiga, peningkatan keterampilan karyawan, yaitu melatih karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan. Dan yang keempat, yaitu penilaian kinerja, memantau dan mengevaluasi kinerja secara berkala untuk perbaikan. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kami akan membuka sesi tanya jawab kepada teman-teman yang ingin bertanya. Saya persilakan.
Izin bertanya pemakalah. Silakan Dewi. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya Dewi Lestari izin bertanya, di mana dalam mengelola operasi internal tersebut, menurut pemakalah sendiri, apa langkah awal yang harus dilakukan perusahaan tersebut untuk memastikan bahwasannya strategi internal yang diimplementasikan itu dapat diimplementasikan secara efektif? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Dewi. Apakah ada lagi teman-teman? Baik, jika tidak ada lagi yang ingin bertanya, berikan kami waktu untuk mencari pertanyaan. Mau bertanya? Ya, silakan Dina. Baik, terima kasih. Saya Dina Masyara izin bertanya, bagaimana cara menghadapi hambatan internal seperti resistensi karyawan atau kurangnya koordinasi antar departemen saat mengimplementasikan strategi? Terima kasih. Baik, terima kasih Dina. Apakah ada lagi teman-teman?
Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dewi. Mana pertanyaannya, apa langkah awal yang perlu dilakukan perusahaan untuk memastikan strategi internal dapat diimplementasikan secara efektif? Jawabannya, langkah awal yang perlu dilakukan perusahaan untuk memastikan strategi internal dapat diimplementasikan secara efektif dengan mendefinisikan visi dan misi perusahaan secara jelas. Ini akan membantu perusahaan dalam mengarahkan strategi internal untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Selain itu, perusahaan juga perlu melakukan analisis lingkungan internal, termasuk sumber daya, kemampuan, dan kelemahan, untuk memahami kekuatan dan kelemahan perusahaan. Dengan demikian, perusahaan dapat mengembangkan strategi internal yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan perusahaan, serta memastikan bahwa strategi tersebut dapat diimplementasikan secara efektif. Bagaimana, Dewi? Baik, terima kasih Indri. Ya, sama-sama. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Dina. Yang pertanyaannya yaitu, bagaimana cara menghadapi hambatan internal seperti resistensi karyawan atau kurangnya koordinasi antar departemen saat mengimplementasikan strategi? Yaitu ada 3. Yang pertama, mengatasi resistensi karyawan. Komunikasikan tujuan dan manfaat strategi baru, libatkan karyawan dalam proses perubahan dan berikan pelatihan dan pengembangan yang diperlukan. Yang kedua, meningkatkan koordinasi antar departemen, yaitu buat tim lintas fungsi untuk memastikan koordinasi, kembangkan proses dan prosedur yang jelas, dan gunakan teknologi untuk mendukung koordinasi. Dan yang ketiga, mengatasi kurangnya sumber daya. Yang pertama itu, identifikasi sumber daya yang diperlukan, alokasikan sumber daya yang diperlukan, dan gunakan sumber daya yang secara efektif. Apakah dapat diterima, Dina? Terima, makasih. Sama-sama. Dengan terjawabnya semua pertanyaan dari teman-teman, maka berakhirlah juga presentasi dari kami. Apabila ada kesalahan kata ataupun pengucapan, kami mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.